Selamat malam, Pak Rizwan. Di sini saya um, akan mempresentasikan mengenai UAS filsafat, yaitu saya mengambil dua topik, yaitu topik yang pertama adalah naturalism, science, and religion. Oke, um, dan topik kedua saya mengambil realism and anti-realism. Nah, di naturalism ini, apa itu yang dimaksud dengan naturalism? Oke, naturalism merupakan sebuah teori yang menghubungkan metode ilmiah dengan filsafat yang menegaskan bahwa semua makhluk dan peristiwa terjadi di alam semesta, apapun itu, adalah alami. Jadi semua itu berasal dari nature gitu, natural. Dan terdapat suatu quotes yang membuktikan hal tersebut, di mana quotes itu dari Philip E. Johnson, di mana beliau mengatakan evolutionary naturalism takes the inherent limitations of science and turns them into devastating philosophical weapon. Because science is our only way of knowing anything, and what science cannot know cannot be real. Nah, quotes tersebut menegaskan bahwa segala hal yang ada dalam alam dan bekerja atas mekanisme sebab akibat. Pengetahuan manusia sendiri haruslah didapatkan dari pengalaman. Nah, yang mana pengalaman tersebut didapat dari interaksi manusia dengan alam. Nah, dan juga dapat dikatakan naturalisme ini menolak pandangan supernaturalism. Nah, selanjutnya ada science. Nah, science itu merupakan filsafat ilmu pengetahuan ini berkaitan dengan asumsi dasar, metode, implikasi, ilmu pengetahuan, dan penggunaan dan manfaat dari ilmu pengetahuan untuk mencari kebenaran akan segala sesuatu menggunakan pemikiran rasional dan percobaan. Ya, seperti yang kita tahu, menggunakan pemikiran rasional dan percobaan kayak sains emang menggunakan beberapa eksperimen tertentu untuk membuktikan suatu hal gitu. Nah, di sini dapat apa namanya? Quotes juga yang membuktikan bahwa sains memiliki pandangan tersebut adalah all truths are easy to understand once they are discovered. The point is to discover them by Galileo Galilei. Nah, dapat dikatakan bahwa sains ini berkaitan erat dengan naturalism dan segala sesuatu yang dapat dibuktikan dan masuk ke dalam akal rasional manusia gitu. Jadi kurang lebih sains dan naturalism ini agak berkaitan gitu ya menurut saya. Nah, religion yang ketiga. Agama adalah sebuah kepercayaan terhadap Tuhan mengenai kekuatannya dan biasanya berhubungan dengan penciptaan serta peristiwa-peristiwa supernatural yang terjadi di luar akal rasional manusia. Nah, contoh sesuatu yang supernatural. Nah, di dalam Alkitab contohnya yang kita bisa ambil di dalam Alkitab itu adalah Noah's Ark, terbelahnya laut pada zaman Musa, kebangkitan Tuhan Yesus setelah disalib. Misalnya kayak gitu, itu yang sesuai dengan Alkitab. Nah, kalau yang pada saat ini, hal-hal supernatural yang bisa kita ambil itu adalah adanya peristiwa kesembuhan yang dilakukan oleh berbagai macam gereja, seperti orang lumpuh bisa berjalan, orang bisu bisa berbicara, dan sebagainya. Gitu. Agama, dalam pandangannya yang mengacu pada supernaturalism, berusaha dirasionalkan di dalam kajian filsafat oleh filsuf dengan mengkaji hakikat dari agama sendiri serta kepercayaannya. Nah, di sini juga terdapat quotes dari Anonymous yang berkata, for religion, what is sacred is true. For philosophy, what is true is sacred. Jadi kurang lebih agak kebalikannya gitu ya. Selanjutnya, naturalism lawan religion. Nah, peristiwa supernatural yang terjadi pada kehidupan kita saat ini, seperti kita hanya memikirkan sesuatu, kayaknya enak mau makan ramen gitu. Bahkan di saat-saat kita pun tidak berdoa, hanya berpikir saja, tapi tiba-tiba ada aja yang memberikannya terhadap kita, entah dalam bentuk apapun caranya. Nah, atau kesembuhan di dalam gereja yang sering terjadi pada saat ini, orang lumpuh bisa berjalan terus, sama banyak macam lagi kayak penyembuhan-penyembuhan yang supernatural kayak gitu. Nah, di sini naturalism sendiri menolak pandangan agama yang mengacu kepada supernaturalism yang saya katakan contohnya sebelumnya kayak ramen misalnya, habis itu kayak contohnya kesembuhan dari gereja gitu. Nah, naturalism ini menolak pandangan agama yang mengacu kepada supernaturalism
Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berhubungan dengan supernaturalism sendiri tidak dibuktikan secara empiris dan hanya berdasar kepada iman dan kepercayaan. Jadi tidak ada bukti yang benar-benar membuktikan bahwa oh ini tuh sembuh gara-gara supernaturalism gitu. Jadi emang supernaturalism tuh berdasarkan emang kayak istilahnya kayak berdasarkan iman kita dan kepercayaan kita terhadap Tuhan aja. Tapi tidak ada bukti secara saintifik yang membuktikan kalau itu tuh true gitu. Makanya naturalism sendiri menolak pandangan agama yang mengacu terhadap supernaturalism gitu. Any religion or philosophy which is not based on a respect for life is not a true religion or philosophy by Albert Schweitzer. Nah, quotes yang dicetuskan oleh Albert Schweitzer ini sendiri padahal sebenarnya ingin menyatakan bahwa agama dan filsafat yang misal berhubungan dengan naturalism dan sains sebenarnya itu dapat sejalan dengan adanya respect terhadap satu dengan yang lainnya dan bisa untuk menerima pandangan berbeda dan memang ada hal yang dapat dibuktikan dan tidak secara akal rasional manusia. Namun seperti yang di slide sebelumnya, sudah dinyatakan bahwa naturalism sendiri sangat menolak pandangan agama yang acuannya terhadap supernaturalism. Jadi sebenarnya mereka tuh bisa sejalan bersama, tapi karena ada penolakan dari pandangan naturalism terhadap supernaturalism, jadi terjadilah kayak perbatasan antara mereka berdua gitu. Nah, selanjutnya, religion sama science. Ini konflik atau harmoni sebenarnya. Nah, terdapat 3 tinjauan untuk menjawabnya. 3 tinjauan tersebut adalah tinjauan historis. Nah, tinjauan historis ini jadi membuktikan secara timeline ya, historinya gitu ya. Jadi secara permulaan dari perdebatan antar agama dan sains, di mana terhadap saling kecurigaan terhadap satu sama lain, itu muncul pada abad 16-17. Nah, positivisme menyatakan pandangan sains adalah scientism dan agama bertolak belakang dengan sains. Itu pada tahun pada abad 18-19. Dan pada abad 20-21 sudah banyak dibuktikan bahwa dinyatakan bahwa agama dan sains sebenarnya adalah sejalan. Namun tidak bagi kaum scientism, di mana kaum scientism ini yang kaum-kaum yang sangat berpatok keras terhadap sains, contohnya kayak ilmuwan yang sulit menerima kenyataan lain gitu. Kedua, ada tinjauan logis. Nah, tinjauan logis. Jadi, tinjauan logis ini penjelasannya tuh jika ada perdebatan mengenai sains dan agama sendiri ditinjau secara logis, maka akan ditemukan bahwa kedua pandangan ini dapat dikatakan bertentangan dengan adanya perbedaan acuan antar keduanya, di mana agama sendiri mengacu terhadap fideisme, yaitu pandangan bertumpu kepada iman, sedangkan sains mengacu terhadap naturalism. Namun keduanya dapat bersatu dan sejalan jika ditemukan jalan tengah, yakni moderat. Nah, seperti yang dikatakan di sini, jadi secara logis tuh emang mereka tuh acuannya, titik acuannya tuh berbeda, di mana agama sendiri acuannya terhadap fideisme dan sains sendiri mengacu terhadap naturalism. Yang ketiga, tinjauan substansial. Jadi tinjauan substansial ini dapat dinyatakan bahwa terdapat satu pertanyaan yang tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains. Salah satunya masalah sejati adalah eksistensi dari alam semesta. Mengapa sesuatu itu ada, bukannya tiada, by Hubert Reeves. Nah, ini tuh contohnya kayak, pertanyaannya tidak bisa jawab tuh kayak, contohnya kayak, kenapa kita exist? Kenapa pohon exist? Kenapa monyet exist? Itu karena ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang menciptakan hal itu semua. Kenapa bumi exist? Berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada kita yang menciptakan itu semua. Namun orang-orang sains itu sulit untuk menerimanya gitu. Jadi sebenarnya ya seperti itu jadinya. Secara konklusi, pada kesimpulannya sains dan religion ini sebenarnya nyatakan seperti saya bilang tadi sejalan. Seperti adanya quotes dari Albert Schweitzer, bahwa keduanya harus saling menghormati satu dengan lainnya. Keduanya tidak dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang sejati. Permasalahan di antara kedua pandangan ini sendiri dapat diselesaikan dengan adanya keseimbangan antar keduanya. Dengan kesadaran bahwa sebenarnya keduanya itu saling melengkapi satu dengan sama yang lain.
Nah, jadi sebenarnya mereka tuh saling melengkapi gitu satu sama lain. Nah, jadi contohnya tuh kayak di mana saat sains tidak dapat menemukan jawaban, agama akan ada di sana untuk memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai kebenarannya. Jadi mereka tuh sama-sama saling melengkapi seperti yang dibilang. Pas sains nggak bisa jawab, agama bisa jawab. Pas agama nggak bisa jawab, sains bisa jawab. Gitu. Kayak gitu kurang lebih. Nah, topik selanjutnya yang saya pilih. Realism and anti-realism. Nah, apa itu ya realism? Realism merupakan pandangan di mana teori sains dapat menghasilkan pengetahuan atau jawaban bersifat benar atau hampir benar. Itu ya, seperti realistis gitu dah. Nah, jadi dalam realism itu ada aspek-aspek pendukungnya juga, yaitu aspek metafisis, linguistik, sama epistemik. Nah, di mana aspek metafisis ini objek dari penelitian sains sendiri adalah dunia independen yang berasal dari pemikiran manusia. Jadi objek yang diteliti itu berasal dari objek dari penelitian sains sendiri adalah dunia independen yang berasal dari pemikiran. Jadi lebih ke arah pemikiran kita ya, metafisis, pemikiran kita, otak kita. Yang kedua, aspek linguistik. Jadi aspek ini berbicara mengenai teori dari sains sendiri haruslah diinterpretasi secara literal. Nah, seperti di mana teori dari sains ini seringkali menggunakan entitas yang tidak dapat diobservasi harus diinterpretasikan secara literal. Jadi semua tuh biar kayak absolutely proven harus diinterpretasikan secara literal. Dan yang terakhir, aspek terakhir ini adalah aspek epistemik, di mana aspek ini berbicara mengenai teori sains sendiri dapat menghasilkan pengetahuan, termasuk pengetahuan entitas yang dikatakan tidak dapat diobservasi. Nah, selanjutnya sebagai lawannya itu ada anti-realism. Nah, pandangan anti-realism ini percaya bahwa teori sains memang dapat memberikan pengetahuan bagi manusia. Namun demikian, tetap saja tidak selalu apa yang tidak dapat diobservasi dan dibuktikan itu dinyatakan salah. Nah, jadi sebenarnya ini tuh anti-realism nih berkaitan dengan pandangan agama yang mengacu terhadap supernaturalism. Karena supernaturalism sendiri juga tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Gitu. Dimana berujung saya menghasilkan conclusion, yaitu pada kesimpulannya berdasarkan dari dua topik yang saya telah paparkan, yaitu naturalism, science, religion, dan realism and anti-realism, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya di dalam dunia ini terdapat dua jenis pengetahuan. Di mana pengetahuan yang pertama itulah pengetahuan yang ada, dapat dilihat sehingga dapat dibuktikan. Namun juga ada pengetahuan yang dapat dilihat peristiwanya, tapi tidak dapat dilakukan secara ilmiah. Kedua pengetahuan ini sendiri dapat sejalan jikalau ditemukan keseimbangan antara keduanya. Karena keduanya sendiri pada dasarnya saling melengkapi satu dengan yang lain, namun seringkali banyak orang yang menentang dan mengatakan keduanya itu bertentangan dikarenakan mereka sendiri tidak menyadari korelasi antara kedua hal ini. Nah, terakhir untuk quotes penutup, yaitu Science and religion have no feud. Both are expressions of naturalism. The real feud has been between intellectualism and fundamentalism. Facts help us take the world forward. Reasons help us treat primitiveness, but facts and reason alone won't do. Without warmth, all matter is lifeless. Of course, there are flaws in religion. In science too, there's greed and bigotry. If in religion we have extremist nuts, we also have plenty of scientific bullying. Instead of picking on each other mistake, let us human across intellect and faith. Nah, berikut adalah quotes dari Abhijit Naskar yang mencakup semua topik ini yang sebagai quotes penutup. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih, Pak.